warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Terkhusus pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini. Dan kita selalu berharap dengan duduknya kita di majlis ini kita mendapatkan faedah, manfaat, baik itu berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih dari itu kita diberikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, sehingga dengan ini menjadi bekal bagi kita untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa melimpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah wa azakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yakni masih membahas satu tema yang berkenaan dengan hukuman atau iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kita masih membahas poin-poin yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk, ya, penting untuk kembali kita mengingatkan diri kita. Membicarakan dosa itu seperti kita membicarakan amal. Membicarakan dosa seperti kita membicarakan amal. Potensi antara kita beramal dengan kita berdosa, potensi bahwa kita akan berbuat baik dan kita berbuat buruk, itu sama. Setiap harinya itu sama. Maka Nabi SAW menyebutkan satu, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha atau mubiquha. Kata Nabi SAW, setiap manusia setiap harinya, kullun nasi, setiap manusia
yaghdu, berada di waktu pagi. Maksudnya dia setiap hari dengan rutinitasnya. Apa rutinitasnya? Bai'un nafsah. Kata Nabi SAW, dia menjual dirinya. Setiap hari manusia menjual dirinya. Apa yang dimaksud dengan menjual diri di sini? Dia melakukan transaksi atau melakukan amal untuk jiwanya, untuk dirinya. Kata Nabi SAW, famu'tiquha, ada orang yang membebaskan jiwanya, au mubiquha, ada orang yang justru membinasakan jiwanya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa setiap kita ini, setiap harinya kita bertempur, kita bertarung ya, antara melakukan kebaikan dan keburukan. Setiap kita berpotensi untuk menjadi saleh atau menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan transaksi dalam arti melakukan amal-amal saleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bentuk pemerdekaan atau pembebasan jiwa oleh seseorang. Di ketika dia melakukan amal saleh, melakukan ketaatan di setiap harinya, ini bentuk pembebasan yang dilakukan terhadap jiwanya. Sebaliknya ketika dia terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka itulah bentuk penyanderaan, bentuk pembelengguan terhadap jiwanya. Dia memenjarakan jiwanya dengan hawa nafsu dan syaitan. Dia menyerahkan jiwanya kepada hawa nafsu dan syaitan, wal'iyadzubillah. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pembicaraan tentang dosa itu seharusnya seperti kita membicarakan tentang amal, bahwa kekhawatiran kita terhadap dosa harusnya lebih besar daripada harapan kita dengan amal. Saya ulang ya, ketakutan kita kepada dosa itu harusnya lebih besar dibandingkan dengan harapan kita terhadap amal. Betul kita memperbanyak amal, tapi apalah artinya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada dosa-dosa yang masih kita tekuni, atau bahkan dosa itu akan menghapuskan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapuskan amal yang dilakukan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka ketakutan terhadap dosa itu harusnya lebih besar daripada harapan kita untuk beramal. Meski tidak berlebihan kalau kita katakan harus imbanglah di antaranya. Ketakutan kita terhadap dosa sama besarnya dengan harapan kita bahwa kita akan menjadi orang yang saleh, beramal saleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau kembali mengingatkan akan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Masuki poin yang ke-14 ya. Al-ma'asi sababun li hawanil 'abd. Perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan kehinaan seorang hamba. Seorang yang berbuat dosa dan maksiat akan menjadi hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, hina dalam pandangan para malaikat, hina dalam pandangan orang-orang saleh, hina dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina dalam pandangan makhluk, hina dalam pandangan makhluk. Karena pada hakikatnya tidak ada satu makhluk pun yang menyenangi maksiat. Hakikatnya tidak ada satu makhluk pun yang menyenangi maksiat, karena diyakini maksiat itu akan mendatangkan madarat. Maka hukum asal tidak ada orang yang mau terkena madarat. Tidak ada hukum
secara hukum asal tidak ada orang yang mau terkena sesuatu yang membahayakan dirinya, tidak ada. Oleh karena itu, ketika ada dosa dan maksiat yang terjadi pada diri seseorang, maka ini akan mendatangkan kehinaan, kerendahan pada diri seseorang. Annal ma'asiyah sababun lihawanil 'abd 'ala rabbih wa suqutihi 'an 'aini. Seorang hamba yang bermaksiat yang akan menjadi sebab hinanya dia dalam pandangan Rabbnya, jatuh dia dalam pandangan Rabbnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hanu alaihi fa'asaw walau azu alaihi la'asamahu. Mereka hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mereka bermaksiat. Mereka hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mereka bermaksiat. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang mulia, kalau mereka mulia, atau kalau mereka mulia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, la'asamahum, maka sungguh mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Mari kita sama-sama merenung, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini pernyataan beliau ini. Seseorang yang bermaksiat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dengan menghinakannya, merendahkannya. Bagaimana cara Allah menghinakan orang yang berbuat dosa itu? Dia akan terus melakukan perbuatan dosa itu, bentuk kehinaan yang Allah berikan pada diri orang yang bermaksiat. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan itu akan membenamkannya, ya, membuat dia semakin terpuruk, semakin rendah, semakin hina. Tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Dan ini hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bermaksiat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakannya. Apa bentuknya? Dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, kalau seandainya mereka ini orang mulia, kalau mereka mulia, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan memang ya, bila kita baca kalimat-kalimat yang ditulis oleh para ulama, orang-orang mulia itu akan lahir dari diri mereka kebaikan-kebaikan. Orang mulia dia akan menjauhi hal-hal yang merendahkan dirinya dan jiwanya. Orang-orang mulia tidak akan mendekati perkara-perkara yang membuat jiwanya menjadi jatuh dan hina. Orang-orang mulia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengangkat dan meninggikan martabatnya, jiwanya. Ini orang mulia. Dia tidak akan menyentuh perbuatan-perbuatan yang hina dan rendah. Orang-orang hina akan melakukan perbuatan-perbuatan nista, tercela dan rendah. Dan selalu begitu. Bapak Ibu rahmatillah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang rendah dan hina ini dalam dalam definisi syariat ya, maksudnya ini kita menyebut mulia dan hina dalam perspektif Islam, bukan perspektif akal manusia, bukan perspektif hawa nafsu manusia, bukan. Karena nanti kalau menurut manusia bermacam-macam bentuk kemuliaan itu, bahkan kehinaan pun mereka katakan kemuliaan. Subhanallah. Berapa banyaknya dari kita ini yang tertipu. Dia sebenarnya berada pada titik nadir, dia berada pada titik terendah dan paling hina, tapi dia masih merasa dirinya mulia. Ada nggak yang begitu? Ada. Kenapa? Karena tolak ukurnya hawa nafsu. Nah, ini yang akan sampaikan. Jadi kemuliaan yang kita maksudkan di sini bukan kemuliaan perspektif manusia, tapi ini perspektif Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia dia akan mengambil hal yang baik-baik. Yang dia tahu kebaikan ini akan mengangkat
derajatnya, mengangkat dirinya, mengangkat kemuliaan jiwanya, maka dia akan melakukan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang rendah, perbuatan hina, nista, keji, karena ini akan merendahkan jiwanya. Maka kita lihat para ulama, mereka selalu menghiasi diri mereka dengan amal-amal saleh, sehingga jadilah mereka manusia paling mulia di muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ada pepatah di tengah-tengah kita, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan apa? Ya tergantung. Manusia mati meninggalkan namanya, apakah namanya harum wangi atau namanya busuk dan menjijikkan. Bapak Ibu rahmati Allah, siapa yang dari kita yang tidak mengenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali? Wangi harum nama mereka, kedudukan mereka, martabat mereka tinggi, baik itu di sisi Allah maupun di sisi manusia, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan dunia. Para imam ini, kenapa? Karena mereka selalu menghiasi diri mereka dengan kebaikan, dengan amalan-amalan yang mengangkat derajat mereka, yang meninggikan kemuliaan diri mereka. Hampir saja tak pernah kita mendengar mereka melakukan perbuatan tercela dan hina. Kalaupun ada, ya, itu mungkin hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kehinaan ini, maka dia akan selalu melakukan perbuatan dosa. Jadi setiap hari itu dia tidak akan lupa berbuat dosa. Dia terus merendahkan jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dia terus menghinakan dirinya dengan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan sampai dia tidak menyadari hal itu. Na'udzubillah. Itu sudah sampaikan dari awal, Pak. Sudah belasan yang kita sampaikan. Jadi kalau kita renungi ini, hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah ini, subhanallah, sungguh seseorang tidak akan berani bermaksiat. Kalaupun dia terlanjur berbuat dosa dan maksiat, maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya jiwa seseorang terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang kita sampaikan ini. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Apabila seorang hamba hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Kama qala Allah azza wa jalla, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memuliakannya. Siapa yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya dan memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat 18. Wa in 'azzamahum an-nasu fi adh-dhahir lihajatihim ilaihim aw khawfan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalaupun seandainya manusia mengagungkannya, memujinya. Jadi orang si pendosa ini kalaupun ada nanti misalnya masyarakat memuliakannya, memujinya, menyanjungnya, itu tidak bisa dilepaskan dari hajat sebenarnya terhadap si fulan tersebut atau si pendosa tersebut. Karena mereka punya hajat. Apa mungkin dia seorang pemimpin, ya, atau dia yang memegang hajat hidup orang banyak misalnya. Ya gimana lagi? Nanti kalau kita nggak ikut, kita nggak dikasih makan misalnya. Kalau seandainya kita, ya, menampakkan kebencian kita kepada si pelaku dosa dan maksiat ini, sementara dia yang memegang hajat hidup orang banyak misalnya seperti itu, maka
akan terjadi madarat yang sangat besar misalnya gitu. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah tidak menampakkan kebencian kepadanya, tidak menampakkan bahwa kita tidak suka kepadanya, tapi justru sebaliknya, ada yang memuji, subhanallah, maha suci Allah. Padahal kita tidak boleh memuji orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, haram hukumnya. Saya ulangi, Bapak Ibu rahmati Allah, kita memang tidak dibolehkan untuk menghina dan merendahkan orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ini dijelaskan oleh para ulama ya, yaitu Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Jauzi, imam-imam lainnya, termasuk Syekh Al-Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga menjelaskan tentang hal itu. Orang yang bermaksiat jangan sekali-sekali kita celak, karena kita tidak tahu, siapa tahu dia sudah bertobat dari perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Tapi kalau seandainya dia terus menekuni perbuatan itu pun, kita tidak boleh mencela sebenarnya. Kita harus menahan diri. Tapi bukan berarti kita harus memujinya. Ini penting. Kita benci dengan perbuatannya dan benci dengan akhlak dan perangai orang ini, benci. Ada dalam hati kita, harus ada itu. Tetapi kita tidak boleh menampakkan dengan lisan, karena mencela perbuatan dosa dan maksiat itu yang dilakukan oleh seseorang, maksudnya dikhawatirkan nanti kita mentazkiyah diri. Paham Bapak Ibu maksudnya? Jadi kalau kita melihat ada orang bermaksiat kemudian kita mencela orang yang bermaksiat itu, dikhawatirkan nanti kita terjerumus kepada mentazkiyah diri. Kita merasa diri kita suci, lebih baik dibandingkan dengan dia. Ya, subhanallah, kita tidak tahu. Siapa tahu ya, setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka kedudukannya bisa lebih baik dibandingkan dengan kita. Namun sekali lagi, yang paling penting adalah kita tidak boleh memujinya. Apapun alasannya, tidak boleh memuji orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dan jangan tunjukkan pembelaan terhadap perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Tidak boleh itu. Tapi ada orang yang melakukan ini, namanya penjilat, namanya para penjilat yang melakukan ini. Atau dia melakukan itu khaufan min syarrihim, karena takut dengan kejahatan mereka. Padahal si pelaku maksiat ini dalam pandangan mereka, di hati mereka adalah sehina-hina manusia dan serendah-rendahnya manusia. Subhanallah ya, kita tidak menginginkan seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin terhadap orang-orang yang yang memegang urusan orang banyak, Pak. Public figure kalau bahasa kitanya, ya kan? Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ya. Tapi masih tetap dapat pujian. Namun hakikatnya jauh dari lubuk hati mereka yang memuji itu sebenarnya membenci, menghinakan dan merendahkan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, si pelaku maksiat sendiri sebenarnya, Bapak Ibu rahmatnya, si pelaku maksiat sendiri, kalau kita kembalikan kepada fitrahnya, maka dia akan katakan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu adalah perbuatan yang tercela dan tidak baik. Jangankan orang-orang baik ya, orang-orang yang tidak menekuni perbuatan dosa dan maksiat dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang berbuat dosa itu sendiri, yang berbuat maksiat itu sendiri, kalau mereka kembali kepada fitrahnya, mereka akan mengatakan perbuatan dosa itu adalah tidak baik, siapapun dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan terjebak ya dengan dosa yang terus-menerus dilakukan. Bapak Ibu rahmatnya, jangan kita terjebak dengan perbuatan dosa yang kontinu, perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan. Jangan terjebak dengan dosa yang didawamkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah kebinasaan dan kecelakaan bagi jiwa seseorang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam
surah Al-Insan ayat 3 ya. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya, kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala bentangkan, ini jalan yang dibentangkan oleh Allah. Allah sudah bentangkan jalan kebenaran itu, jalan kebaikan, jalan hidayah sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma syakiran wa imma kafuran. Tetapi ada dari mereka yang bersyukur dan mengambil jalan tersebut, meniti jalan tersebut. Tapi ada dari mereka yang kufur, tidak mau mengambil jalan tersebut. Nah, kita termasuk golongan yang manakah? Apakah termasuk golongan yang mulia, meniti jalan hidayah yang telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita akan meniti jalan kehinaan, jalan-jalan syaitan? Kita diingatkan dengan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang besar ya. Satu garis yang lurus besar buat oleh Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis kecil di samping garis lurus besar yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Nabi mencontohkan di sana. Inilah jalan Allah. Sedangkan jalan-jalan kecil yang ada di samping jalan-jalan besar, di jalan besar ini, kata Nabi, inilah subul. Setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeret kalian masuk ke dalamnya. Setiap jalan selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ada syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siap menyeret kalian, menyambut kalian, mengajak kalian untuk masuk ke jalan-jalan tersebut. Fatafarraqa bikum an sabil. Maka kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Inilah bentuk kehinaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kemudian beliau melanjutkan, wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu adh-dhanba hatta yahuna 'alayhi wa yasghara fi qalbihi. Bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, seorang hamba yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, ini artinya enggak pernah berhenti, Pak. Ini yang saya katakan tadi, hindarilah dosa yang terus-menerus dilakukan. Hindari dosa yang terus-menerus dilakukan. Bapak Ibu rahman, Anda mengingatkan diri Anda dan kita semua, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ada dosa yang ditekuni. Itu maksudnya. Kalau ada seorang hamba yang terus-menerus melakukan perbuatan hatta yahuna alaihi wa yasgharu fi qalbi, sampai dia menganggap remeh dan menganggap kecil perbuatan dosa itu. Dosa ini sebenarnya dosa besar, tapi karena terus-menerus dilakukan, maka dosa itu menjadi remeh dan kecil dalam pandangannya, karena terus-menerus dilakukan. Wa dzalika alamatul halak. Inilah tanda kebinasaan bagi seseorang. Fa inna dzamba kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azuma 'indallah. Ini pernyataan ini sudah didahului oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Karena sesungguhnya, kata beliau, dosa apabila kecil dalam pandangan seorang hamba, maka dosa itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa di sini tidak disebutkan. Sebaliknya, dosa apabila besar dalam pandangan hamba, maka dia menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahman, ini semacam rumus itu, Pak. Rumus itu. Jadi kalau dosa terus-menerus dilakukan oleh seseorang sampai dia menganggap dosa ini menjadi remeh, menjadi ringan, menjadi kecil dalam pandangannya, sehingga dia menggampangkan dosa, ya, dan sudah tidak ada lagi merasa bersalah di dalam hatinya ketika dia melakukan perbuatan dosanya. Ya sudah seperti sarapan pagi aja, sudah
seperti melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Jadi dia melakukan dosa itu seperti melakukan kebaikan. Alhamdulillah, ya subhanallah. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kebinasaan, kata beliau. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitabnya satu pernyataan dari seorang sahabat mulia, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innal mu'min yara dhunubah ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa' alayh. Sungguhnya seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya seperti dia sedang berada di bawah gunung. Dia takut kalau gunung ini akan menimpa dirinya. Bapak Ibu rahmati Allah, ya Allah, ini seorang mukmin itu harusnya begitu. Ini sejatinya dan idealnya seorang mukmin itu ketika dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia sedang berada di bawah gunung yang besar, dan dia sangat takut kalau gunung ini akan menimpa dirinya. Akhirnya dengan demikian dia akan berfikir 10 kali, 100 kali, 1000 kali untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa gunung ini akan menimpa dirinya, bahwa dosa itu adalah gunung yang siap membinasakan dirinya. Ini seorang mukmin. Ya, kalau bisa ini bukan hanya sekedar teori, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, ini betul-betul ada dalam hati seorang mukmin. Ini beliau sebutkan, ini maksudnya benar-benar seperti itulah keadaan seorang mukmin itu. Saking takutnya dia berbuat dosa sampai-sampai dia membayangkan dosa itu seperti gunung. Bagaimana kalau gunung ini runtuh dan menimpa dirinya? Maka binasalah dirinya. Bahkan lebih berat dari itu sebenarnya. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti gunung yang siap menghantam dan binasakan dirinya, padahal lebih besar dari itu sebenarnya. Apalah artinya gunung atau bukit batu kemudian ditimpakan kepada dia seorang, kemudian dia mati. Nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dosa, karena dosa lebih dahsyat daripada daripada gunung yang hancur, dari lahar gunung, baik itu lahar panas maupun lahar dingin yang menimpa diri seseorang. Dosa lebih berbahaya dibandingkan dengan seseorang dijatuhi oleh batu yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin, maka dia akan berhati-hati. Namun kata beliau, wa innal fajira yara dhunubah kadhubabin waqa'a ala anfih faqala biha kadza fatar. Akan tetapi kata beliau, sesungguhnya seorang pendosa, al-fajir, fajir itu maksudnya ini orang sudah terbiasa dengan dosa. Bapak Ibu rahmati Allah. Fajir itu maksudnya orang yang sudah terbiasa dengan dosa. Beda kalau seorang misalnya dia baru berbuat dosa, itu tidak bisa disebut fajir. Sama dengan pernyataan para ulama ini sekedar mendekatkan pemahaman saja. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka kita harus hati-hati menggunakan bahasa. Pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah itu dua yang berbeda. Maka nanti hati-hati Pak nih di sini. Ahli bid'ah itu maksudnya dia betul-betul ahli di bidang itu. Dia yang mengajarkan kepada orang, ia yang mengajak orang, dia yang mendidik orang untuk melakukan itu. Tapi kalau pelaku bid'ah disebutkan oleh para ulama, dia nggak tahu menahu sebenarnya, dia nggak pernah juga ngajak orang untuk melakukan itu. Nanti kalau seandainya ada yang mengingatkan dia, mungkin dia akan berhenti dari perbuatan bid'ah itu. Nah, ini namanya pelaku bid'ah, bukan ahli bid'ah. Jadi ahli maksiat dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat bisa jadi mungkin 1 kali atau baru 2 kali dia melakukan itu. Itu pun karena diajak orang. Maka dia tidak bisa disebut dengan ahli maksiat. Tapi kalau orang ini yang mengorganisir, dia yang mengajak orang, dia yang membuat dosa dan maksiat itu
menjadi dikenal oleh orang lain, sehingga nanti dia mengajak orang lebih banyak lagi berbuat. Nah, ini ahli maksiat namanya. Atau orang ini sudah terbiasa berbuat maksiat, mungkin dia tidak mengajak orang lain, tapi dia sudah kecanduan dengan dosa dan maksiat. Ini ahli maksiat namanya. Atau mungkin bahasanya, ya, dia sudah tidak peduli lagi dengan dosa dan maksiat. Pokoknya setiap hari ada aja dosa yang dia lakukan. Ini masuk dalam kategori ahli maksiat, al-fajir. Maka ahli maksiat, orang-orang yang berdosa, para pendosa ini kata, yara dzunubahu kadzubabin waqa'a ala anfi. Maka para pendosa ini, mereka kalau melihat dosa mereka itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha, dia tinggal mengatakan, ya, lalat hinggap di hidungnya, apa yang harus dilakukan? Dia tinggal mengibaskan tangannya atau menginikan tangannya atau meniupkan mulutnya ke hidungnya, maka fatar, lalat itu akan lari, lalat itu akan terbang kembali. Na'udzubillah. Nah, ini hukuman yang Allah berikan. Ini hukuman yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi ketika seseorang sudah menganggap remeh dosa dan maksiat yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman dengan menjadikan dosa dan maksiat itu menjadi remeh dan kerdil dalam pandangannya, sehingga sedikit pun tidak mempengaruhi jiwanya pada saat dia bermaksiat. Subhanallah, maha suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang kita takutkan, ya, menimpa diri kita. Bapak Ibu rahmati Allah, kita diingatkan dengan hadis yang kita bahas sebelumnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang hadis mujahirah, tentang hadis mujahirun. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal ijhar wa inna minal mujahirah ay yasturallahu ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha ya, fayahtiku nafsa wa qad bata yasturuhu rabbuh. Kata Nabi SAW, seluruh umatku dimaafkan, seluruh umatku berpotensi dimaafkan. Jadi umat yang mana ini maksudnya? Nanti dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maksudnya yang ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Karena nanti orang-orang di luar Islam, sebenarnya kan setelah Nabi Isa alaihi salam, ini manusia seluruhnya kan umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat mana yang dimaksud ini? Umat yang menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya itu. Selama mereka tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijamin oleh Nabi. Setiap umatku berpotensi dimaafkan, diampuni oleh Allah. Sama seperti Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Hampir sama kalimatnya itu. Kemudian kata Nabi, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat. Wa inna minal ijhar, di antara bentuk orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, ayyasturallahu ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsah. Termasuk di antara perbuatan terang-terangan berbuat dosa itu adalah seseorang yang Allah tutupi perbuatan dosanya, kemudian pada pagi hari dia membongkar apa yang telah ditutup oleh Allah dengan mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan dosa ini, melakukan perbuatan dosa ini, melakukan perbuatan dosa ini.
Dia bongkar aib dirinya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupinya. Bapak bin rahmati Allah. Nah, ini termasuk orang-orang yang sebenarnya yang sedang dihukum oleh Allah, sehingga dia tidak tahu mana yang memadaratkan dirinya. Dia tidak tahu mana yang membuat dirinya itu menjadi hina dan rendah. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa itu, dia bersyukur kepada Allah. Aibnya ditutup oleh Allah, malah dibongkar oleh dia dengan menceritakan kepada orang lain. Ini hampir mirip ini Pak, hampir sejalan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahasan kita nanti pada insya mungkin barangkali kita sambung sedikit ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan kita sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Sesungguhnya, kata beliau radhiyallahu an, kalian mengerjakan amalan dosa di dalam pandangan kalian. Dosa yang kalian lakukan itu tipis seperti rambut. In kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Namun kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami maksudnya para sahabat, di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, menganggap dosa yang kalian lihat tipis seperti rambut itu, kami menganggapnya itu adalah al-mubiqat. Mubiqat itu sesuatu yang membinasakan. Kata Nabi, jauhi oleh kalian 7 yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 yang membinasakan. Apa yang 7 membinasakan? Seluruhnya dosa besar. Al-isyraku billah, uququl walidain. Itu yang membinasakan. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dosa yang kalian lakukan, kalian memandangnya itu seperti tipis seperti rambut. Artinya dalam pandangan kalian dosa yang kalian lakukan itu kecil. Tapi bagi kami para sahabat, kata Anas bin Malik, itu adalah dosa besar. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin barangkali ya yang membedakan antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena memang hati mereka adalah hati yang paling bersih ya, dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ungkapan-ungkapan ini muncul dari lidah-lidah mereka karena besarnya rasa takut dalam hati mereka dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa mushfiqu wajila khaif. Seorang mukmin melakukan amal-amal ketaatan dan ia berada dalam ketakutan. Ini nanti sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjelaskan ayat Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, sedangkan hati mereka takut. Artinya orang-orang yang sudah melakukan amal-amal saleh, tetapi setelah itu mereka merasa takut. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang mukmin
melakukan amal-amal ketaatan, mereka melakukan amal-amal ketaatan, namun demikian mereka tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap merasa takut. Padahal mereka sudah beramal. Mereka melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal saleh yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian tidak membuat mereka serta-merta merasa aman. Inilah orang mukmin. Jadi masih ada rasa takut padahal mereka telah beramal. Mereka tidak melakukan dosa, mereka tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka melakukan amal ketaatan, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh mereka. Tapi setelah mereka beramal, mereka merasa takut dalam hati mereka. Sebaliknya kata beliau, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Adapun para pendosa, mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat tapi mereka merasa aman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan hukuman subhanallah ya Allah timpakan kepada seseorang. Sudah jelas-jelas bermaksiat tapi merasa aman. Orang-orang mukmin melakukan amal soleh tidak merasa aman. Kalau seseorang berbuat dosa dan maksiat kemudian dia merasa takut, itu wajar. Dan inilah kebanyakan dari kita. Kalau kita bermaksiat kita merasa takut, ini wajar. Wajar itu. Bapak bin rahmati Allah. Tapi ketika seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kemudian dia tidak pernah merasa takut, merasa aman dari dosa dan maksiat yang dilakukan, subhanallah, ini tidak wajar. Termasuk seorang mukmin setelah dia beramal saleh kemudian dia merasa takut, ini masuk dalam kategori tidak wajar tapi dalam artian positif. Positif gitu. Biasanya kalau kita sudah beramal saleh, kita merasa aman. Siapa dari kita yang telah beramal saleh kemudian kita merasa takut setelah itu? Berarti kita memiliki sifat yang dimiliki oleh para sahabat dan para ulama sesudahnya. Mereka kalau beramal saleh setelah itu merasa takut. Takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Takut kalau amal ibadah mereka tidak mencukupi dan tidak memadai untuk menjaga diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Dan kita rata-rata setelah beramal merasa aman. Saya yakin Bapak Ibu rahmati Allah, termasuk saya. Kita kalau setelah beramal kan terasa aman gitu. Ini yang kita rasakan gitu. Nah, mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana hati kita sedang khusyuk-khusyuknya, sedang takut-takutnya. Setelah kita beramal, kita takut kepada Allah, amal kita tidak diterima. Kita takut kepada Allah, ternyata amal kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah bila dibandingkan dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mungkin ada di waktu-waktu tertentu. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling parah adalah ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat dia merasa aman. Setelah berbuat dosa maksiat dia merasa aman. La ilaha illallah. Ini hukuman yang Allah berikan pada seseorang. Nah, inilah bentuk kehinaan yang kita berlindung kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin kita tambahkan sedikit ya. Ini juga enggak panjang ya. Syu'mul dzunub. Seseorang akan dihukum oleh Allah dengan terkena sialnya dosa. Sialnya dosa. Sial ini lebih mudah untuk dipahami. Sehingga nanti ada dari kita yang tidak jadi menikahkan anak karena diyakini jatuh pada bulan sial, jatuh pada hari sial. Nanti kalau dinikahkan anak kita pada hari ini, pada bulan ini, maka pernikahan mereka tidak akan langgeng, karena meyakini bahwa ada hari, ada bulan yang sial. Jangan berangkat, nanti kalau kamu berangkat kamu akan celaka. Itu meyakini apa? Meyakini ada khurafat tahayul tentang mungkin bunyi burung, mungkin apa gitu. Makanya disebut dengan tatayyur. Sial, nanti sial. Itu maksudnya. Kamu tidak akan selamat di jalan, kamu akan merugi, kamu tidak akan beruntung. Bapak bin rahmati Allah. Nah, kalau bahasa syu'mul dzunub, dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak diragukan lagi pasti mendatangkan sial. Jadi sial itu maksudnya akan mendatangkan kerugian,
bahkan akan mendatangkan kebinasaan. Anna ghairahu minan nasi wad dawabi ya'udu alaihi syu'mul dhunubi. Di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan binatang-binatang yang melata di muka bumi ini itu terkena sialnya perbuatan dosa dari anak Adam. Fayahtariqa huwa wa ghairahu. Bahkan dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu bisa membakar makhluk-makhluk Allah ini. Ini karena kesialan dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang atau oleh anak Adam, itu bisa membakar, bisa membuat kerugian besar yang terjadi bagi makhluk yang ada. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal hubara, sesungguhnya burung hubara, la tamutu fi wakriha min zulmi zalim. Sesungguhnya burung hubara ini disebutkan seekor burung yang memiliki leher yang panjang, ya, katakan seperti burung apa itu yang suka di pinggir laut itu, di pinggir sungai, ya, panjang lehernya itu, Pak. Burung hubara sungguh akan mati di dalam sarangnya atau dalam sangkarnya, dalam sarangnya, karena kezaliman orang yang zalim. Ini artinya efek dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi efek dari dosa itu akan membuat burung ini menjadi mati. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal bahaima tal'anu asata bani Adam idza ishtaddatis sanah. Sesungguhnya hewan, binatang-binatang ternak atau binatang-binatang yang ada akan mengutuk, melaknat pelaku dosa dan maksiat dari kalangan Bani Adam ketika terjadi kemarau panjang. Wa amsakal matar, hujan tidak turun. Wa taqulu hadza bi syu'umi ma'siyati Bani Adam. Ini adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Subhanallah, maha suci Allah. Dan ini benar, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kemarau, terjadinya, ini sudah kita bahas sebelumnya, terjadinya kekeringan di mana-mana, hujan tidak turun. Salah satu di antara penyebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Bahkan hampir dapat dipastikan itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Wa qala Ikrimah rahimahullahu ta'ala, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanafas wal aqarib yaqul muni'na al-qatr bi dhunubi bani Adam. Ikrimah rahimahullahu ta'ala mengatakan, binatang yang melata di muka bumi ini, serangga-serangga, kumbang, jangkrik dan lain sebagainya, kalajengking, mereka berkata muni'nal qatra, kami terhalang dari mendapatkan air hujan, bidzunubi bani Adam. Ini karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Subhanallah, maha suci Allah. Fala yakfi iqab dzambih. Dan pelaku dosa ini tidak cukup hanya dia dihukum dengan dosa yang dia lakukan itu, hatta yabu'a bil'anati man la dzambalah, tetapi mereka juga mendapat kutukan dan laknat dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dari manusia-manusia yang tidak melakukan perbuatan dosa, dari hewan, dari tumbuhan, dari semua yang membutuhkan rahmat Allah berupa hujan itu. Ketika hujan tidak diturunkan, maka semua makhluk Allah yang membutuhkan hujan itu melaknat pelaku dosa dan maksiat. Bapak bin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Dan ini benar terjadi. Kita berlindung kepada Allah dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kalau dosa itu masih dosa kecil, Bapak bin rahmati Allah, ini bukan kabar gembira, tetapi ini masih dalam tahap ringan lah bahasanya. Karena dosa kecil sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW itu akan dihapuskan oleh Allah karena amal saleh yang kita lakukan.
walaupun kita tidak bertobat secara khusus. Jadi berlaku hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'ata alhasanah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, bertakwalah engkau kepada Allah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Rasulullah SAW katakan kepada seorang yang datang, ya, misalnya, ya Rasulullah, tadi malam saya telah berbuat dosa dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Saya telah melakukan sesuatu terhadap seorang perempuan selain dari zina. Artinya dia sudah mencium wanita itu, dia sudah memeluk wanita itu, dia sudah memegang wanita itu dengan syahwatnya, tapi dia tidak melakukan zina. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau ikut salat bersama kami? Hal tusalli ma'ana, kata Rasulullah, apakah kamu ikut salat tadi bersama kami? Salat subuh maksudnya. Dia menjawab, na'am, benar ya Rasulullah, tadi saya ikut salat berjamaah. Kata Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya salat subuh yang kau lakukan, ya Rasulullah membacakan ayat itu yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan keburukan. Artinya kamu dengan ikutnya salat subuh berjamaah bersama kami, dosa yang kau lakukan tadi malam itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahman, saya ingin sampaikan, kalau dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang ini masih ada harapan gitu, masih ada harapan. Tapi tentu sekali lagi, walaupun dosa kecil terus-menerus dilakukan, maka para ulama mengatakan, meski riwayatnya dhaif ya dari Ibnu Abbas, dalam satu riwayat disebutkan tidak ada dosa besar dengan istighfar. Maksudnya seorang melakukan dosa besar, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah, maka dosa besarnya akan dihapuskan. Kemudian tidak ada dosa kecil yang ketika seorang terus-menerus melakukannya, maka dosa yang kecil itu akan numpuk, dia akan menjadi dosa besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan apa yang kita lakukan, baik ini dosanya dosa kecil terlebih dosa besar, karena semua pasti akan mendatangkan madarat bagi kehidupan kita, khususnya kehidupan kita pribadi. Karena yang paling besar menerima akibat itu adalah orang yang bermaksiat. Adapun orang-orang yang ada di sekeliling kita ataupun makhluk-makhluk Allah yang ada di sekeliling kita, itu juga mendapatkan akibat, tetapi akibat yang ditanggung oleh orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita itu tidak sebesar akibat yang kita dapatkan dari yang bermaksiat. Ini yang kita bicarakan sejak dari awal, Bapak Ibu rahmatullah. Ini adalah akibat atau uqubah, iqab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Sebenarnya termasuk ini, Allah menghinakannya, Allah membiarkannya di dalam perbuatan dosa dan maksiat, Allah menjadikannya menganggap kecil dan menganggap remeh dosa dan maksiat. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahasan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat mengingatkan kita, yang menjadi mau'izah al-hasanah, menjadi nasihat yang baik buat diri kita, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang takut di dalam berbuat dosa dan berhati-hati dengan tindakan-tindakan kita, ya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Wallahu taala a'lam. Ini bahasan kita Bapak Ibu. Jadi tanya jawabnya ditunda aja sampai pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini bisa memahami apa yang kita pelajari pada malam ini dan menjadi perbendaharaan buat diri kita dalam menangkal perbuatan dosa dan maksiat di dalam diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.